apa sih kebijakan yang sekiranya perlu ditata atau kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan itu nanti arahnya seperti apa. Nah, ini yang memang ada pada domain kami yang ingin kami coba sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini. Kaitannya dengan kebijakan pengadaan ini kita coba atur dulu kaitannya dengan apa yang akan dibahas. Itu lebih kepada yang pertama tenaga kesehatan, lalu kemudian kaitannya dengan progresnya ya, progres kebijakan kebutuhannya, kemudian kaitannya dengan kebijakan strategi dalam proses pengadaannya, lalu kemudian pada akhirnya bagaimana penataan itu bisa diharapkan yang memang saya coba sampaikan pada slide selanjutnya. Izin Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai pembukaan awal ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat dulu profilnya aparatur sipil negara. Karena ini pertemuan khususnya pada jabatan tenaga kesehatan, ada 30 jenis jabatan ya. Di sini sebenarnya untuk persebaran JF kesehatan sendiri per Mei 2024 itu cukup banyak. Dari sisi 4,6 juta ASN yang ada tersebar di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Jumlah jabatan nakes ini memegang 12% dari totalnya. Jadi kalau misalnya ada 100% itu jabatan ASN, 69%-nya itu merupakan jabatan fungsional. Jadi kita sekarang jabatan yang ada pada seluruh instansi pemerintah ini didominasi oleh jabatan fungsional ya, sesuai dengan semangatnya dari penyederhanaan birokrasi, lalu kemudian dengan adanya delayering juga, sehingga di sini dominan diduduki oleh jabatan fungsional, yang mana jabatan fungsional tenaga kesehatan ini memegang banyak sekali, kedua terbesar setelah jabatan fungsional guru, yaitu sebanyak 12%. Ini ada 30 jenis jabatan yang tersebar di seluruh unit fasilitas kesehatan, baik dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit, dari puskesmas maupun di unit-unit yang lainnya seperti Balkesmas atau mungkin dari Labkesda begitu. Adapun di sini kita juga bisa mengetahui pentingnya seiring dengan adanya peranan itu paling banyak ya, dari 12% itu terdiri dari jabatan fungsional kesehatan. Ini kita perlu menyusun kaitannya dengan bagaimana strategi pemenuhannya. Nah, adapun concern dari kami dalam hal ini kami masih merefer kepada PP yang lama ya Bapak Ibu sekalian, dari PP 11 tahun 2017 untuk manajemen PNS dan PP 49 tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K. Ini kami masih merefer kepada PP tersebut sampai dengan PP yang baru nanti ditetapkan, yang mana sekarang masih dalam proses pembahasan antar panitia kementerian. Adapun concern dalam hal pemenuhan kebutuhan ini kami masih menjadi prioritas bagaimana caranya. Kenapa? Karena di sini Menteri masih menetapkan ya. Jadi memang Kementerian Pan-RB selaku dalam hal ini yang untuk leading sektor kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ASN begitu ya, tetap menetapkan untuk kebutuhan PNS. Lalu juga untuk P3K juga kami tetapkan berdasarkan kepada rencana strategis, lalu kemudian kami mempertimbangkan kaitannya dengan pertimbangan keuangan dan pertimbangan teknisnya, dan itu yang menjadi concern dalam hal ini. Adapun dalam pemenuhannya untuk di tahun 2023 sampai dengan tahun 2030 ini, kami sejauh ini masih menetapkan sama. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sudah mengikuti ya proses penyusunan Renbud dari tahun 2021 ya, 2020 itu mulai kami gunakan sebagai data sanding referensi, itu Bapak Ibu sekalian pasti sudah merasakan bahwasanya untuk kebijakan pemenuhan kebutuhan pada sektor kesehatan, pada baik itu PNS maupun P3K, itu selalu diberlakukan positive growth, yang mana memang ini menjadi komitmen dari Pak Menteri kami, Menteri Pan-RB, dalam pemenuhan layanan dasar. Jadi untuk data yang akan kami tetapkan itu merupakan data sandingan yang didapatkan dari Renbud ini yang sekarang Bapak Ibu sekalian sekarang sedang susun. Jadi data sandingan ini yang nanti setelah dihimpun oleh rekan-rekan instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu yang nanti akan menjadikan data sandingan atau data referensi kami dalam proses penetapan kebutuhan pada tahun berjalan. Jadi kalau kita bicaranya di tahun
eee, tahun berjalan itu maksudnya untuk baik tahun depan maupun tahun ini. Jadi tahun depan akan kami jadikan sandingan referensi dalam penyusunan kebutuhan, eee, secara nasional yang mana nanti akan kami juga mintakan pendapat oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga dari sisi tahun berjalan pada saat tahun ini. Jadi nanti ketika proses penetapan kebutuhan untuk pengadaan itu berlangsung, kami melihat nih ABK dari masing-masing vaskes itu ada berapa, itu datanya dari mana? Datanya dari Renbud, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga sampai dengan di slide ini saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai memahami pentingnya Renbud dalam kesempatan siang hari ini tuh penting itu Bapak Ibu sekalian. Karena referensi-referensi juga kalau belum ada pada aplikasi Renbud, kami agak sedikit kesulitan untuk menetapkan karena ini kaitannya dengan rekomendasi dari instansi pembina, boleh tidaknya sebuah jabatan itu kedudukannya seperti itu. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan kebijakan penataan ya, kalau tadi kita sudah bicara kaitan dengan ABK itu ada berapa, lalu kemudian itu data digunakan untuk apa saja, lalu apa saja yang sekiranya nanti akan kami kami tata maksudnya. Kami tata dalam hal ini memang kami concern kepada ASN, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di situ juga disampaikan bahwa ada mandat untuk penataan di selain tenaga ASN, yaitu di sini pasal 66 memandatkan untuk pegawai non ASN itu juga diselesaikan penataannya. Jadi saya pikir ini selaras ya dengan tema pada siang hari ini, walaupun nanti kita bicaranya ruang lingkupnya nggak hanya non ASN saja, tapi juga ASN-nya seperti apa. Karena pada dasarnya tujuan dari tujuan dari pertemuan pada siang hari ini lebih kepada untuk menentukan berapa sih ABK-nya begitu. Sehingga basisnya semuanya tetap kepada kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi memang ada concern-concern yang menjadi faktor penambah atau faktor eksternal lain seperti tenggat untuk penataan non ASN itu wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Nah, lalu kemudian menanggapi kaitannya dengan adanya urgensi-urgensi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka ini yang akan menjadi arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 kami. Yang pertama, tentunya tadi ya selaras dengan apa yang menjadi concern atau menjadi komitmen dari Bapak Menteri, yang mana untuk pelayanan dasar kaitannya dengan tenaga guru maupun tenaga kesehatan dan segala tenaga penunjangnya itu yang nanti akan menjadi fokus utama dalam pemenuhan kami. Nah, itu yang nanti akan kami coba lihat nih daerah-daerah mana saja yang mana belum terdapat persebaran nakes, lalu kemudian bagaimana cara memenuhinya. Nah, ini yang kita melihat dari aplikasi Renbud persebarannya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua kaitannya dengan penyelesaian itu tadi yang menjadi mandat di Undang-Undang 2023 tentang ASN, yang mana di sini kami seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Dalam hal ini kita bicaranya seoptimal mungkin ya, sehingga kita coba intervensi pada kebijakan di tahun ini yang mana semoga hopefully ini bisa mengurangi jumlah non-ASN yang sekarang menjadi concern Bapak Ibu sekalian untuk ditata. Dari sisi CPNS kami juga membuka peluang untuk merekrut talenta baru yang mana di sini juga fresh graduate ya berdasarkan seleksi PNS. Jadi lalu kemudian yang terakhir juga untuk jabatan-jabatan yang terdampak untuk transformasi digital ini kami coba kurangi sebisa mungkin. Dari profiling yang sekarang sudah ada, yang sekarang sedang didata ya berdasarkan hasil pendataan ASN tahun 2022 ini sudah didapatkan memang untuk tenaga kesehatan itu nggak sebanyak tenaga-tenaga yang lain, hanya sekitar 204.902. Ini berdasarkan data pendataan non-PKN ya, yang mana totalnya itu kita sebenarnya mendapatkan angka 2.355.092. Ini total tenaga non-ASN yang dihimpun baik dari pusat maupun daerah, baik dia non-ASN yang berstatus THK ex-THK 2 maupun non-ASN yang sekarang di luar data tersebut.
Dan di sini memang kita nggak bicara spesifik, oh kalau yang akan diintervensi kesehatan saja, nggak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena tidak dipungkiri juga bahwa di sini pasti ada kebutuhan lain mungkin yang sekalinya bertugas sebagai operator maupun sebagai administrator yang memang di situ nanti masuk dalam tenaga teknis maupun administrasi. Sehingga di sini sifat intervensi dari kebijakannya itu harus holistik, tidak hanya satu dua saja dari entitas yang diintervensi. Sebenarnya ini hanya sifatnya untuk pemberitahuan atau sebagai updating ya bagi Bapak Ibu sekalian bahwasanya di sini angka yang diintervensi itu tidak sebesar itu. Kenapa? Karena dari hasil pendataan yang sudah masuk. Ya, baik. Jadi kalau untuk data yang sudah masuk sejumlah 2.355.000 itu sudah berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, yang mana juga kami berikan untuk non ASN ya. Di sini sudah ada pengurangan mulai dari 2021, 2022, 2023 ini sebenarnya sudah semakin berkurang jumlahnya sehingga in total 571.427 itu merupakan yang sudah berhasil menjadi ASN melalui proses seleksi baik ini jabatan guru maupun tenaga kesehatan maupun teknis, sehingga total yang sekarang perlu diintervensi itu sejumlah 1.783. Nah, ini angka kami akui ini belum final. Kenapa? Karena data masih bergerak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena proses seleksi di tahun 2023 pemberkasan itu masih berjalan, sehingga angka kelulusannya belum 100%. Lalu kemudian, maksud saya angka kelulusan yang diusulkan untuk pemberkasan itu belum 100%. Lalu juga adanya pengunduran diri yang rekan-rekan non ASN yang mungkin apakah yang bersangkutan meninggal dunia atau memang yang bersangkutan mengundurkan diri dari non ASN-nya. Nah, ini yang memang menjadikan angka tersebut semakin bergerak. Dan itu juga adanya beberapa pemekaran wilayah ya, seperti adanya daerah otorita baru di Papua, lalu kemudian juga adanya permasalahan kelembagaan di instansi pusat sehingga menjadikan angka ini juga masih bisa berkurang. Adapun dalam hal ini kita sudah bersurat ya dengan Kementerian Keuangan untuk di tahun 2024 ini kami sudah alokasikan, kami suratkan untuk mendapatkan persetujuan prinsip untuk rekrut bagi Bapak Ibu sekalian dengan total ASN sebanyak 2.300.000. Ini untuk pusat, daerah, dan include juga untuk CPNS-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi CASN ini nggak hanya P3K tapi juga CPNS ya. Nah, dasar dari persetujuan prinsip Kementerian Keuangan itu dan juga Pertek BKN yang akan kami jadikan untuk penetapan. Nah, pertimbangan di sini lalu kemudian beberapa instansi suka menanyakan, Bu, ketika kami sudah mengusulkan ternyata jumlah yang ditetapkan nggak sebanyak itu. Ya memang pertimbangan lain selain dari Kementerian Keuangan. Kalau dari sisi pusatnya kan kami mempertimbangkan dari pertimbangan Kementerian Keuangan ya. Tetapi dari sisi usulan Bapak Ibu baik dari Bapak Ibu sekalian itu yang kami pegang kaitannya dengan penyelesaian dokumen, pelampiran dokumen untuk SPTJM kesanggupan untuk membayar. Nah, itu yang kami perhatikan kedua selain dari sisi pusat atau dari sisi top down-nya. Jadi kesanggupan dari pembayaran instansinya ternyata hanya mampu untuk membayar 100, sementara kebutuhannya ada 500. Nah, itu yang akan jadi dasar patokan kami dalam menetapkan. Jadi angka 100 itulah yang nanti akan kami pegang Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, kaitannya dengan untuk pemenuhannya sendiri, optimalisasi ya. Jadi lebih kepada sinkronisasi antara kebijakan yang sedang disusun, lalu kemudian dari sisi pemenuhan kebutuhannya, usulan-usulan yang sudah masuk itu sudah pernah kami jembatani, yang mana di sini kita juga berkolaborasi dengan
Kemendikbud dengan Kemenkes lalu dengan BKN melalui proses kegiatan coaching klinik Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini benar-benar kita menyelenggarakan konsultasi ya untuk dua arah. Di sini sudah ada peranannya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk instansi dari Kemenpan, di sini kami sudah sampaikan feedback untuk kebijakan perinciannya seperti apa, lalu kemudian arah-arah untuk seleksinya seperti apa. Lalu kemudian untuk instansi dari Kemendikbudristek, rincian usulan kebutuhannya yang akan jadi sandingan data kebutuhan guru dan tenaga kebutuhan TENDI. Lalu untuk Kementerian Kesehatan juga di sini rincian usulan kebutuhan tenaga kesehatannya, ini yang melalui data Redbook. Lalu dari sisi BKN juga untuk teknis pengusulannya melalui layanan elektronik SI-ASN. Memang kami tidak pungkiri bahwasanya dari sisi kebutuhan nasional itu tadi karena adanya keterbatasan anggaran ya Bapak Ibu sekalian sehingga menjadikan usulan instansi dan penetapan formasi itu bisa semakin berkurang. Misalnya, memang ini berdasarkan trendline ya, di tahun 2021 kami tetapkan kebijakan untuk kebutuhan nasionalnya 1,275. Sementara usulan itu memang kurang lebih rata-rata itu hanya separohnya, jadi sebesar 52% atau 43% bahkan di tahun 2022 untuk kebutuhannya. Dan ini proses pengisiannya pun juga semakin berkurang, bisa semakin berkurang potensinya. Kenapa? Karena ya karena biasanya kalau untuk jabatan fungsional kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian ini peminatan-peminatan di daerah DTPK itu memang sedikit rendah dan yang menumpuk kebanyakan di vaskes-vaskes di pusat perkotaan. Itu yang memang menjadikan tidak adanya peminatan sehingga menjadikan untuk peserta kelulusan itu atau keterisian formasi itu juga semakin berkurang. Dan ini menjadi salah satu faktor juga yang ingin kami coba intervensi dalam kebijakan di tahun ini ya. Apakah permasalahannya itu di mana gitu. Kalau misalnya itu bisa satu dan lain hal bisa kami intervensi melalui kebijakan pengadaan, rekrutmen khususnya, itu yang akan mungkin nanti kami coba tempuh dalam proses penetapan kebijakan pengadaan di tahun 2024 ini. Lalu pertanyaan selanjutnya 2024 seperti apa Bapak Ibu sekalian? Nah ini yang ini kami coba paparkan. Tadi kan kita bicara ada 2,3 juta ya data yang kami setorkan ke Kementerian Keuangan yang tentunya dari data nakes itu kami ambil dari data Renbud dengan pengurangan berdasarkan data kelulusan di tahun-tahun sebelumnya dari data BKN. Nah, untuk di tahun 2024 ini yang masuk pun juga sebesar 1,298, 1.298.000. Yang sisanya P3K-nya itu hanya 1.028. Ini totalnya hanya rasionya itu hanya sebesar 50% ya dari total kebutuhan yang ada pada kami tetapkan dalam kebutuhan nasional. Lalu kemudian yang kedua kaitannya dengan data-data yang sudah masuk ya yang menjadi data sandingan juga. Nah ini yang ternyata kemampuan instansi memang tidak sebesar itu sehingga di sini ini juga sudah kami coba sandingkan berdasarkan sisa non ASN ya yang tadi sudah saya paparkan dalam slide-slide sebelumnya. Memang kebanyakan dari instansi daerah mengusulkan itu usulannya lebih kecil dari sisa non ASN. Sejumlah 74%, di sini 406 instansi itu yang mengusulkan lebih kecil. Walaupun nggak sedikit juga sebenarnya instansi yang mengusulkan angka lebih besar dari jumlah non ASN-nya yang ada, baik THK2 maupun yang terdata. Sehingga di sini mungkin nanti itu akan menjadi sebuah peluang ya yang perlu nanti dibaca strateginya, karena di sini sebenarnya untuk ini hanya data global ya, jadi kita belum sampai dengan sedetail apakah dia CPNS maupun P3K, karena nanti kan tentunya kebijakan seleksinya akan berbeda dan kemudian persebarannya juga apakah dia benar-benar terdata dalam vaskes tersebut atau tidak. Nah ini yang sedang dalam proses mappingnya Bapak Ibu sekalian. Nah
adapun tadi yang sekiranya menjadi semacam overview ya dari hasil kebutuhan yang sudah di kami coba sampaikan, baik untuk penataan dari ASN maupun non ASN, ini pada intinya kami ingin menyampaikan, baik Bapak Ibu sekalian, apabila memang nanti ke depannya diperlukan adanya kebijakan strategi untuk pemenuhan, itu yang perlu dipertimbangkan, itu yang pertama kaitannya dengan kebutuhan analisisnya dulu. Tadi kalau sudah sempat disinggung juga oleh Pak Dir dan Pak Kapus, kaitannya dengan kebutuhan melalui proses workload, itu yang perlu ditetapkan bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga berapapun nanti usulan yang akan tetap diusulkan kepada Menteri Pan-RB itu merupakan usulan yang berdasarkan kepada data kebutuhan, dan tentunya dengan adanya persiapan atau sinkronisasi ketersediaan anggaran. Nah, jangan sampai ini nanti data-data itu merupakan data yang ternyata tidak dipersiapkan anggarannya atau ternyata tidak berbasis kepada kebutuhan. Nah, itu yang memang belum dapat kami akomodasi ketika usulan tersebut memang melebihi ABK. Jadi pada intinya di sini prosesnya yang ingin kami highlight adalah di sini Bapak Ibu sekalian. Berapapun angka yang tadi sudah masuk, baik Bapak Ibu sekalian sudah usulkan. Nah, ini yang ingin kami coba sandingkan, baik antara dia workload-nya itu ABK-nya berapa, ketika sudah didapatkan ABK berapa, lalu baru diusulkannya berapa, dan itu juga mempertimbangkan adanya beberapa data pengurang ya, kaitannya seperti BUP maupun ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga selanjutnya ketika strategi itu sudah semakin matang, Bapak Ibu sekalian barulah membuat perencanaan apakah akan ditetapkan melalui PNS, P3K, ataupun outsourcing. Karena itu yang 3 faktor atau 3 strategi yang dapat diakomodasi untuk tahun ini. Adapun untuk progres kebijakan pengadaannya, ini dapat kami sampaikan juga pada kesempatan di siang hari ini. Jadi dari Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ya timeline untuk strategi perencanaan itu seperti apa, lalu kemudian data yang sudah masuk di kami juga bagaimana. Nah, ini untuk progres kebijakan pengadaannya yang sekarang kami sedang berproses. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses selesai. Ini sudah selesai harmonisasi, Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang nanti akan ditetapkan dalam waktu dekat, yaitu tadi beberapa instansi juga sudah sering menanyakan ya, juknisnya apa Bu? Juknisnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini yang akan kami tetapkan. Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di sini ada beberapa updating dari yang kebijakan di tahun sebelumnya. Tentunya kebijakan yang belum ada, seperti untuk proses seleksi untuk jabatan P3K yang dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Lalu kemudian adanya beberapa penambahan ketentuan seperti persyaratan kontrak bagi P3K untuk dapat melamar di CPNS, dan adanya penambahan kriteria atau kebutuhan khusus yang nanti akan ditetapkan di IKN. Jadi baik seperti itu putra-putri Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Penuangan ketentuannya ini juga nanti akan kami tuangkan dalam satu kebijakan sehingga tidak ada pembeda antara PNS maupun P3K, ini seleksinya sama. Maksudnya ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun untuk rinciannya, jadi tadi peraturan menterinya itu tadi kami mengatur dalam global besar. Dan untuk tahapan pengadaannya, atau misalnya seperti mekanisme afirmasi, ataupun mungkin seperti mekanisme yang kaitannya mengakomodasi mungkin yang permasalahan di Japung Nakes ya, seperti bidang pendidik, nah itu akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan menteri. Jadi turunan dari peraturan menteri itu akan menurunkan keputusan menteri terkait dengan mekanisme seleksi masing-masing, baik PNS maupun P3K. Jadi peraturan turunan tersebut yang nanti perlu dipertimbangkan, jadi saat ini menjadi satu juknis yang terpadu, tidak terlepas dari permennya, dan ini nanti akan kami sampaikan dalam waktu dekat insya Allah baik Bapak Ibu sekalian. Ini untuk rinciannya ya, jadi keputusan menteri itu juga nggak hanya satu,
tapi juga banyak, dan karena ini nggak hanya kaitannya dengan jabatan fungsional kesehatan, tapi juga semua, sehingga di sini kita melihat misalnya seperti persyaratan sertifikasi, itu kan juga nggak hanya di nakes saja ya yang mensyaratkan STR, tapi juga untuk jabatan-jabatan lain yang mensyaratkan mungkin nilai tambah bagi jabatan tersebut, ya itu yang nanti akan kami coba tetapkan dalam persyaratan sertifikasi. Lalu kemudian untuk PNS, tentunya nanti akan ada kaitannya dengan nilai ambang batas. Nah, untuk seleksi mekanisme yang lain juga P3K, nah ini akan ditetapkan juga dalam keputusan menteri tersendiri begitu. Ini yang kami perlu sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini.